Selamat malam, berjumpa dengan saya Andi Prakasadi pada mata kuliah desain web. Yang kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang menggunakan style atau membuat style dengan menggunakan software Adobe Dreamweaver. Nah, di dalam menggunakan style dengan menggunakan Adobe Dreamweaver di sini nanti cukup mudah ya, karena di dalam Dreamweaver itu sendiri seperti halnya ketika Anda menggunakan Microsoft Word untuk membuat naskah ya. Jadi apa yang Anda ketik di dalam Dreamweaver itu nanti akan terlihat di dalam webnya ya. Kalau hurufnya diperbesar ya berarti nanti di webnya juga akan sama persis tampilannya seperti ketika kita mengatur atau mendesain di dalam Dreamweaver. Cuma di dalam Dreamweaver di sini pengaturan huruf tidak sama seperti yang ada di dalam Microsoft Word ataupun PowerPoint ya. Jadi kalau di dalam Dreamweaver di situ nanti kita tetap harus menyiapkan dulu style, kemudian setelah kita siapkan style baru bisa diimplementasikan ke dalam teksnya dan bisa kita lihat hasilnya ya. Nah, itu untuk pembahasan pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah desain web di pertemuan ketiga ya. Saya ingatkan kembali bagi yang sudah bergabung di sini, jangan lupa untuk presensi disiakat agar kehadiran Anda tercatat pada kuliah malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Nah, di sini sudah tampil satu halaman satu halaman Dreamweaver ya, Adobe Dreamweaver. Yang mana di sini saya menggunakan versi CS6 ya. CS6 ini sekitar tahun 2015-2016 lah ya mulainya. Jadi kalau Anda pengen menggunakan yang versi CC ya, Creative Clouds, itu Anda bisa menggunakan yang versi 2015 ya, CC 2015. Cuma di dalam CC 2015 bagian besarnya bersama dengan yang ada di dalam CS6 ya. Kalau yang signifikan itu sudah yang baru-baru ini ya, dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 itu sudah baru ya. Jadi di situ perbedaannya kalau di dalam sisi 2015 sampai 2018 itu belum ada Animate. Kalau Adobe Animate ya, kalau di dalam yang sisi 2019 ke atas itu sudah ada Adobe Animate. Baik, setelah tampil atau setelah terbuka Adobe Dreamweaver, yang pertama di sini kita tentunya bisa menonaktifkan ya, supaya ini menu awalnya itu tidak selalu tampil ya. Jadi ketika kita membuka Dreamweaver di lain waktu ini nggak tampil seperti ini ya, karena menu-menu yang ada di sini ini nanti bisa kita lihat atau kita jalankan ya di dalam menu bars yang ada di atas. Nah, tinggal dipilih HTML ya untuk membuat dokumen baru. Di sini ada Create New, itu bisa kita pilih yang HTML untuk membuat dokumen HTML. Kalau pengen membuat dokumen yang lain, Anda bisa menggunakan pilihan yang ada di bawahnya. Apakah itu PHP, ataukah itu CSS, ataupun yang lain. Nah, kalau misalkan tidak ada menunya gini, membuat CSS gimana? Nanti mudah ya, kita tinggal gunakan menu File. Oke, kita pilih HTML. Nah, setelah kita pilih HTML, yang berikutnya di sini kita tinggal masukkan atau membuat teksnya ya. Teksnya ini nanti bisa dibuat di dalam bagian yang tengah ya. Di bagian yang tengah ini ya, untuk workspace-nya itu untuk bagian membuat naskah atau teks ataupun menyisipkan gambar, buat tabel dan lainnya ya di dalam Dreamweaver. Nah, di sini saya sudah punya dokumen yang kemarin saya share ke Anda ya. Jadi ini ada tag Home Bali, ada tag Culture Bali, ada tag Travel and Adventure Bali ya. Nah, ini tinggal di double klik. Kemudian ini tinggal saya Ctrl A, Ctrl C, kemudian saya paste di dalam Dreamweaver, ini sudah langsung jadi. Ya, ini yang mudahnya di dalam Dreamweaver itu seperti ini, jadi nggak perlu diketik ya. Ya, kalau misalkan naskahnya belum ada harus diketik ya. Cuma di sini tidak, kita bisa melihat langsung hasilnya ya. Apakah yang di web ini nanti akan seperti ini? Iya, ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya sudah membuat seperti ini, untuk melihat di dalam kodenya bagaimana? Nah, untuk melihat di kodenya nanti kita bisa gunakan menu code, ya.
Nah, code di sini sudah ada P ya, kemudian P lagi, semua dijejar segaris ya. Kalau kemarin saya contohkan itu nggak segaris ya, biar gampang untuk niteni urutan perintahnya ya, bagian-bagian perintahnya. Nah, ini sudah jadi ya. Baik, kita lanjutkan setelah jadi ya. Nanti misalkan saja di dalam religion and culture di sini mau diberi garis bawah ya, seperti yang kemarin kita menggunakan perintah HR ya. Nah, di sini nanti kita bisa enter ya. Untuk membentuk baris baru kita bisa enter. Kemudian kita pilih menu insert. Kemudian pilih tag. Nah, nanti tag di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih yang tag HTML. Kemudian setelah kita pilih tag HTML, di sini nanti kita tinggal gulung untuk mencari perintah HR. Ini urut abjad ya. Urut abjad awal berarti tinggal kita arahkan ke H. Nah, ini HR. Perintahnya seperti ini ya. Kalau sudah di-insert, oke, langsung oke saja. Nanti di sini sudah muncul HR. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Close ya. Kemudian di sini nanti di desain sudah muncul garis. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Kalau misalkan ini mau dihapus ya tinggal dihapus ya. Jaraknya nggak usah diberi lah. Ini misalkan ya nggak apa-apa, silahkan diatur sendiri ya. Jadi intinya penggunaan tombol delete, backspace, dan lain sebagainya itu sama seperti ketika kita menggunakan Microsoft Word ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Kalau misalkan saja pengen kita buat di sini ada beranda dulu misalkan ya. Nah, ini tinggal di enter. Ketik beranda ya. Nah, enter. Tambahkan HR ya, insert tag, kemudian HR, insert ya, oke, close ya. Di sini nanti akan muncul atau akan bisa dilihat penambahan HR di dalam naskahnya ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau misalkan saja di sini di bawah religion and culture ini pengen saya tambahi details ya atau more info. Ini tinggal diketik ya. Titik ya. Ini nanti di masing-masingnya juga sama. Nah, ini tinggal diketik aja ya, Ctrl C, Ctrl V berlaku. Jadi cukup mudah ya. Nah, Ctrl V. Dah. Kalau HR-nya pengen saya tambahin di bawah religion and culture ya. Nah, ini tinggal di-enter aja. Ya, atau ditempatkan di bawahnya bisa. Kita tinggal gunakan insert tag HR ya. Close ya. Nah, nanti di sini akan muncul. Bisa juga kita kopikan ya untuk lebih mempercepat. Ya, jadi tinggal diklik aja di sini di awal dari HR-nya ya. Nah, ini sudah terblok. Jadi tekan shift ya. Shift panah ke bawah ya. Ya, ini. Jadi tinggal ditekan shift panah ke bawah, Ctrl C, nanti tinggal diklik di sini, nah, Ctrl V. Kalau terlalu panjang ya ini tinggal di delete ya. Ini tinggal diganti seperti ini saja sudah bisa ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan kode. Ya. Nah ini sudah terbagi-bagi seperti kemarin ya. Jadi religion and culture sendiri, kemudian travel and adventure, shopping ya, kemudian fun and clubbing ya. Ini sudah ada. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat dari teksnya. Di sini strukturnya adalah ada judul naskah beranda ya. Beranda, kemudian ada subjudul culture ya. Bentar. Kemudian ada konten ya. Kemudian ada details ya. Kemudian ada HR misalkan. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 misalkan. Ada 6 kelompok pengaturan tampilan di dalam naskah ini ya. Nah, untuk membuat nanti kita tinggal gunakan ini ya, CSS style. Nah, ini ya. CSS style, nanti di dalam CSS style di sini kita tinggal pilih all ya.
Ini ya, panel CSS Style di sebelah kanan ya. Pilih all, kemudian nanti di sini di bawahnya ini ada tools. Ini adalah tombol-tombol untuk membuat style atau mengatur stylenya ya. Jadi untuk yang 3 ini tidak aktif karena apa? Karena belum ada style sheet sama sekali di sini ya. Kemudian di sini ada new style sheet ya, new CSS rule. Ini tinggal diklik saja yang ingin diatur. Nah, kalau sudah nanti yang pertama setelah kita klik ya, di sini akan muncul new CSS rule. Ya, tabnya. Kemudian kita bisa menentukan yang pertama itu selector type-nya ya. Selector type di sini ada 4 pilihan. Yaitu ada class, ada ID, ada tag dan ada component based on your selection ya. Component ini gabungan dari class dan ID bisa, class dengan class bisa, kelas dengan tag bisa ya, atau ketiganya bisa. Jadi ini intinya gabungan banyak objek ya, gabungan banyak selektor ya. Nah ini komponen. Nah yang pertama pengen saya definisikan untuk kelas. Nah tinggal dipilih aja kelasnya. Kemudian tinggal diketik namanya, misalkan title naskah ya. Nah, di sini di dalam pengaturan pembuatan selektor name-nya itu tidak perlu ditambahi titik. Ya, karena kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa untuk kelas itu cirinya di depan nama ada titik ya. Kemudian untuk ID cirinya di depan nama ada crash atau pagar ya. Kalau tag tidak ada tanda apapun. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Dreamweaver kita nggak perlu mikir ini ya, mikir tandanya. Cukup kita tentukan saja selektornya, tentukan nama selektornya, maka secara otomatis sudah jadi ya. Nah kalau sudah, kemudian yang berikutnya rule definition ini ditentukan sesuai kebutuhan ya. Kalau stylenya di sini pengen digunakan hanya untuk file ini saja, maka kita bisa menggunakan this document only. Tapi kalau misalkan saja style tersebut pengen digunakan untuk banyak dokumen, maka di dalam rule definition di sini kita bisa menentukan new style sheet file ya. Ini. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal tentukan yang berikutnya yaitu tombol OK ya. Jadi selektornya dulu, kemudian nama dari selektornya, kemudian rule definition-nya kalau sudah di OK. Ya, nah kalau sudah di OK karena tadi pilihnya adalah new CSS style sheet file, maka di sini kita diminta untuk menamai filenya ya. Misalkan saja di sini saya coba untuk style Bali misalkan ya. Nah, nama bebas ya, besar semua boleh ya, dibalik-balik gini boleh. Nah, gini nggak apa-apa, saya kebutuhan aja. Ya. Disimpan di My Document kalau sudah di save. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini untuk menandakan bahwa alamatnya itu pasti ya, bukan relatif. Ya. Alamatnya statik, bukan relatif ya. Karena apa? Karena dokumen HTML-nya ini belum disimpan ya. Ini di OK saja nggak masalah. Nanti untuk relative path dan static path ini akan saya absolute ya, sorry. Relatif dan absolute path itu nanti akan saya sampaikan di materi insert image saja ya, kalian. Nah, setelah di OK, kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal menentukan apa yang ingin diformat ya. Jadi misalkan beranda di sini saya menginginkan ukurannya besar ya. Kemudian warnanya merah misalkan ya. Bentuk hurufnya diganti. Nah, untuk mengatur itu di sini karena berkaitan dengan huruf ya. Di sini nanti kita bisa menentukan dari type. Jadi type ini khusus untuk mengatur huruf. Ya. Jadi type sudah terpilih. Kalau belum terpilih ya kita pilih type dulu ya, supaya di sini nanti ada pilihan-pilihannya. Nah, di antara pilihannya di situ ada font family. Font family ini sudah jelas, yaitu bentuk huruf ya. Bentuk hurufnya apa? Nah, ini tinggal dipilih.
Apakah Tahoma, Trebuchet, Arial? Saya sarankan menggunakan bentuk huruf yang ada di daftarnya, ya. Itu. Menggunakan bentuk huruf yang ada di daftarnya ini. Jadi jangan menggunakan huruf lain yang ada di komputer Anda. Karena pengguna lainnya belum tentu punya jenis huruf yang ada di komputer Anda. Jadi kalau Anda sudah pernah download font, ya, download font untuk membuat naskah di Microsoft Word itu supaya bentuknya variatif, entah itu font gotik, entah itu font tegak, ya, dan lainnya lah, ya. Nah, itu jangan pakai yang Anda download dan Anda install secara manual, ya, tadi di komputer Anda. Jadi gunakan yang sudah bawaan dari Windows. Ini bisa dipastikan sebagian besar penggunanya ada, ya. Ini di dalam pengaturannya, ya. Nah, di sini saya pilih yang Arial misalkan, ya. Tinggal diklik aja Arial, ya. Kemudian di sini ada 3 nama font, ini sebagai alternatif. Jadi kalau di user itu nggak ada font Arial, ya, nanti digantikan dengan font Helvetica. Kalau tidak ada font Helvetica, digantikan dengan font sans serif. Sans serif ini kemungkinan ada semua, ya. Baik yang menggunakan OS, Linux, ataupun yang ada yang menggunakan Windows, ya. Kemungkinan Arial juga ada semua, ya. Nah, kalau sudah, yang berikutnya adalah font size. Font size di sini saya tentukan 36 dulu lah, biar besar, ya, misalkan. Nah, silakan. Ya, ini nanti bisa dibuat, dipilih sesuai dengan namanya ataupun dengan simbol istilah-istilahnya, ya. Double X small berarti dia kecil sekali, ya. Double X large itu berarti besar sekali, ya. Lebih besar lah, ya. Nah, di sini di dalam pengaturannya tinggal ditentukan, ya. Kalau sudah untuk font weight-nya, misalkan saya atur bold, ya. Nama-nama ini, ya, nama-nama dari Arial, ini kan ada title-titlenya, ya. Ini sama plek dengan yang ada di dalam kode. Jadi kalau Anda pengen mengetikkan nama huruf, itu mengetiknya gini, font strip family, ya. Font strip weight, ya. Font strip size, seperti yang kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi ini kalau pengen niteni, oh untuk type itu apa saja sih atributnya, ya. Atributnya yaitu ini ada font family, font size, font style, ya, line weight, font decoration. Di dalam font decoration di sini ada pilihannya, ya, underline, overline. Tulisannya gini plek. Font decoration titik 2 line strip stroke, maka secara otomatis itu sudah benar kalau Anda ketikkan di CSS-nya, ya, CSS code-nya. Nah, kalau sudah kembali lagi di sini font style-nya mau diberikan nggak? Oh iya, italic misalkan, ya, tinggal ditentukan. Oh nggak usah reguler aja, normal, ya, boleh. Nah, ini tinggal ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau sudah ada warna, ini untuk warna huruf, ya, color. Nah, tadi merah, ya. Pertama merah dulu lah, nggak apa-apa. Nanti kalau mau diganti, diganti. Nah, di dalam warna ini kita nggak perlu menghafalkan atau niteni kodenya, tapi cukup pilih yang ada di paletnya, ya. Sekali lagi saya sarankan pakai warna yang ada di palet ini saja, ya. Karena ini mungkin support untuk semua PC, ya. Kalau misalkan pilih warna yang lain bisa juga dari sini, ya. Ini bisa juga kita pilih warna yang lain. Nah, ini, ya. Ini lebih spesifik, ya, merah mudanya seberapa persen ketebalannya, ya, tebal sekali, cenderung ke merah gelap atau merah muda. Nah, ini bisa kita atur dari sini. Tapi ini tidak saya sarankan, ya. Jadi saran saya itu pakai yang ada di sini saja. Mau warna ungu, ya, tinggal diklik aja yang warna ungu yang ada di sini, ya, di daftarnya ini. Ini lebih pas atau lebih tepat, ya, supaya bisa dilihat di dalam komputer-komputer yang lain, ya. Nah, sudah. Ini untuk warna huruf. Mau dikasih background nggak? Kalau mau dikasih background, ya kita pilih background, ya. Background, kemudian kita pilih background color, warnanya merah itu dengan apa, ya, biar pas, ya. Kasih kuning muda aja lah, ya. Misalkan, ya. Yang penting ada backgroundnya. Nah, sudah. Kemudian mau ditengahkan, ya, di tengah-tengah sini hurufnya nggak rata kiri, misalkan. Nah, ini kita pilih dari blok. Ada tag align, ya. Nah, tag align di sini untuk mengatur alignment secara horizontal,
Jadi pilih center ya. Secara horizontal diletakkan di tengah-tengah. Kalau vertical line secara vertikal ya. Jadi kalau vertical line itu pilihannya ada top, middle, dan bottom. Kalau yang tag line pilihannya ada 4 ya, left, center, right, dan justify ya. Gitu. Nah nih ya. Kalau nggak dipilih sama sekali, maka secara otomatis diatur rata tengah. Rata kiri, rata kiri ya, secara otomatis rata kiri. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita apply. Ini untuk menandakan bahwa kita sudah setuju dengan pengaturannya ya. Nah, untuk yang lain gimana? Yang lain kita tinggal dulu lah nanti ya. Sesuai dengan pembahasannya saja. Apply kalau sudah di oke. Nah, udah. Ini sudah ada satu style ya, title naskah. Kalau mau diimplementasikan langsung bisa ya, nggak ada masalah ya. Nah, untuk mengimplementasikannya kalau pengen langsung ini tinggal di blok. Yang mau diberikan style ini tinggal di blok. Kemudian tinggal kita pilih dari tab properties ya, yang bawah ini ya. Nah, ini yang bawah ini ada pengaturan-pengaturan. Ada 2 pilihan, ada HTML dan ada CSS ya. Nah, ini tinggal kita pilih yang CSS. Jadi bukan di HTML ya, defaultnya itu terpilih di HTML. Tapi kalau pengen melakukan pengaturan kita pilih yang CSS. Kemudian di sini ada targeted rule. Ya, targeted rule itu untuk memanggil kelas yang sudah pernah kita buat ya. Karena di sini sudah pernah membuat title naskah, kelasnya, maka nanti di sini tinggal kita klik di dalam targeted rule ya. Kalau sudah, tinggal dipilih title naskah. Nah, ini sudah langsung ya, beranda. Sudah langsung jadi. Anu aja dikasih warna pink aja lah backgroundnya misalkan ya. Nah, kalau pengen diatur seperti itu, di sini nanti kita bisa mengedit dengan cara mendouble klik ini ya, nama title-nya, nama CSS-nya ya. Nama CSS-nya di dalam CSS style panel. Nah, ini CSS style panel. Ini ada nama CSS-nya, ini tinggal di double klik. Nah, ya. Kalau sudah kita tinggal pilih background, warnanya kita ganti pink, kan ya. Nah, ini pink nih. Kalau sudah di apply, kemudian di oke. Maka akan jadi satu pengaturan baru di dalam tampilannya. Ya. Nah, udah jadi sudah. Nah, terus kalau misalkan saja saya pengen mengatur untuk yang HR-nya ini gimana? HR-nya mau saya kasih warna merah tebal. Ya. Nah, untuk menentukan itu kita buat stylenya dulu. Ya, kita buat style. Kalau sudah kita atur tag ya berarti ya, atau kompon karena gabungan ya. Kompon, kemudian di sini nanti tinggal kita tentukan perintahnya ya, HR titik apa ini, garis title ya, GRS title. Nah, ya berarti ini gabungan antara tag dengan kelas ya, gabungan antara tag dengan kelas. Kalau sudah di oke, nah nanti tinggal kita tentukan adanya di border ya. Jadi pengaturan garis ini adanya di border. Nah bordernya gimana nih? Mau dibuat yang mana? Salah satu aja ya, top misalkan. Jadi ini nggak usah diaktifkan ya. Same for all ini untuk menentukan satu pengaturan yang digunakan di semua. Karena ini cuma satu garis, berarti kan nggak ada sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan nggak ada. Nah ini kita pilih salah satu ya. Kalau pengen mengatur salah satu saja, maka di sini tidak diaktifkan. Same for all-nya tidak diaktifkan ya. Jadi kita atur di dalam salah satu pilihan, misalkan saja tab. Ya, tabnya di sini nanti tinggal kita pilih yang solid. Kemudian ukurannya kita buat tebal, misalkan 5 pixel ya. Warnanya merah. Kalau sudah di-apply, oke. Nah, kalau sudah ini tinggal di blok. Nah, ini sudah terblok nih ya. Nah, ada bedanya ya. Jadi diklik aja, diklik tahan, geser. Ini sudah terblok.
Ini bisa Anda lihat horizontal rule, ya. Cuma kalau kita blok itu kita nggak bisa memanggil stylenya ya, karena di sini nggak ada pilihan HTML ataupun CSS. Jadi ini pengaturan secara default dari horizontal rule-nya ya. Nah terus gimana nih kalau seperti ini? Nah kalau seperti ini setelah kita blok kita ganti ke kode aja. Kode di sini ada HR ya. Nah HR. HR ini tinggal kita panggil aja HR class sama dengan apa tadi? GRS title ini sudah ada ya. Jadi kalau kita menggunakan kode di dalam Dreamweaver pun ya sangat mudah ya. Karena Dreamweaver sudah menyediakan ya. CLA gini aja sudah langsung tersorot kelas ya. Tinggal kita tab. Nah, nanti sudah terpilih kelas. Kelas mana nih? Yang title naskah atau yang garis title? Ya, tinggal diklik ya. Double klik ya, double klik nanti di secara otomatis ini akan terisi ya. Kita pindah ke dalam desain. Nah, jadi penggantinya nanti bisa dari code ataupun desain ya. Ini ada code, ada desain, ada split. Nah, split ini untuk tengah-tengah pembagian dua area. Separuh untuk code, separuh untuk desain ya, gitu. Nah, ini sudah berubah nih. Ya. Sudah berubah menjadi tebal berwarna merah ya. Sesuai dengan yang kita atur di dalam HR garis title ya. Nah, kalau sudah kita buat untuk yang sub, kemudian subjudul ya, kemudian konten, isi, dan juga untuk yang more info ya. Ini untuk detail info ya. Nah, kalau sudah kita buat aja nih, langsung ya, tiga-tiganya langsung ya. New, kemudian kelasnya ini kita buat subjudul. Kalau sudah di oke, ini sama ya, nama filenya sama ya. stylebali.css. Nah, kalau sudah di oke, nanti akan menjadi satu ini kalau di dalam stylebali.css ya. Kemudian untuk ukuran font family-nya sama Arial, kemudian untuk ukurannya di sini saya ubah 18 saja, kemudian tebal ya. Underline bergaris bawah misalkan. Boleh. Ah, nggak usah lah ya. Warnanya biru. Nanti disamakan ya semua tag biru misalkan. Bisa ya. Background nggak ada, kemudian miring tidak ya, sudah cukup ya, cukup dah. Kalau cukup ini saja sudah di oke ya. Kemudian kita buat baru lagi ya, kita buat baru lagi. Di sini kita klik aja new CSS style, new CSS rule nih ya. Tombolnya ini. Kemudian tinggal kita tentukan yang berikutnya adalah konten atau isinya ya. Kelas juga. Oke. Hurufnya real sama, warnanya biru, tidak tebal ya, karena konten. Ukurannya 14 misalkan, kemudian warnanya biru. Ya. Oke. Kemudian more info, di sini saya buat warnanya ungu misalkan ya, tebal. Ya. Kemudian ukurannya kecil atau 14 sama ya. Berarti tinggal kita buat. Nah, ini saya buat namanya detail info. Kelasnya ya. Kemudian oke. Font family-nya sama, Arial. Nah, ini tinggal klik-klik ini aja udah gampang ya, nggak susah. 14 warnanya ungu misalkan ya. Kemudian tebal. Kalau sudah apply oke. Dah, sekarang kita sudah punya 3 tambahan ya, subjudul, konten, dan detail info. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih aja nih bagian-bagiannya nih ya. Religion and culture kita blok. Kemudian kita pilih targeted rule, kemudian pilih subjudul. Nah, ini. Traveling and adventure sama di blok, kemudian kita pilih subjudul. Shopping di blok, kita pilih subjudul. Targeted rule-nya ya. Fun and clubbing,
targeted rule-nya subjudul. Dah. Jadi ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal blok kontennya ya. Kontennya ini kita blok. Nah, ini kita blok sampai sini karena cuma berlaku di sini saja ya. Ini sudah beda style. Nah, kalau sudah kita tinggal pilih di dalam targeted rule-nya itu apa lagi mau konten ya. Nah, konten di konten. Nah, ini konten ya. Nah, ini juga sama sampai sini ya. Ini kita pilih konten, kemudian shopping juga sama. Udah gini-gini tok ya. Gampang ya. Jadi kalau kemarin Anda belajar kata wangel men nganggo kode. Nah, sekarang ada alternatif ya, kita bisa pakai Dreamweaver ya. Cuma jangan tergantung dengan Dreamweaver karena nanti ketika Anda menggunakan komputer yang nggak ada Dreamweaver-nya bingung ya. Tapi kalau Anda paham kodenya, nah di sini nanti nggak ada Dreamweaver nggak ada masalah ya. Enjoy aja. Oke, lanjut. Nah, di sini more info tinggal kita blok ya. Kemudian kita pilih targeted rule, pilih yang detail info ya. Ini juga sama. Dah. Ini tinggal dipilih detail info. Oke, udah jadi. Ya. Ada perbedaan ya. Kalau misalkan mau diganti merah gimana? Nah, kalau mau diganti merah yang diganti adalah style detail info di dalam CSS style panel. Ya, ini CSS style panel. Nah, ini detail info double klik, kemudian warnanya diganti merah. Maka secara otomatis yang lain akan berubah menjadi merah. Semua ya. Oranye boleh, boleh silahkan. Nah, ini jadi merah semua otomatis ya. Nah, ya. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatan. Oh iya, ini ada satu style lagi yang di bawah masing-masingnya. Ini mau saya buat lebih tipis. Warnanya abu-abu. Nah, ini tinggal kita buat baru stylenya. Kemudian kita ketikkan tag ya. Kita pilih tag nih. Karena HR itu tag ya. Kemudian diketik HR titik GRS sub. Ya. Ini. Kalau mau dipisah pakai underscore ya. Nah, sorry, underscore. Nah, gini ya. Tapi nggak usah dipisah lah. Ngetiknya biar gampang. GR sub gitu aja juga nggak apa-apa ya. Kalau S-nya nggak pengen double. Ini pastikan rule definition-nya ada di dalam file yang sama, yaitu stylebali.css. Kalau sudah di OK, oh ini kompon, sorry, kompon ya, gabungan, sorry. Wah, keliru tadi, hampir keliru ya, HR titik GR sub. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal kita atur di border, sama seperti tadi ya, same for all-nya dinonaktifkan semua tanda checklist-nya. Kita atur di top saja, solid, kemudian 1 pixel, warnanya grey, biar samar-samar ya. Apply, oke. Kalau sudah tinggal kita blok. Ini untuk kenapa di blok? Karena supaya ketika kita pindah ke kode, ini nanti langsung tersorot ke HR yang kita pilih ya. Jadi kita nggak perlu metani satu-satu nih, nggak perlu metani HR yang dia, nggak perlu. Ya langsung disorotkan ke situ. Ya. Nah ini tinggal kita panggil CLA ya. Kelas sama dengan loh, kok nggak muncul? Nah di sini kita bisa tempatkan di sini ya, jangan di bawahnya, di sampingnya ini pasti. Nah ini baru muncul ya. Jadi dari perintah terakhirnya kan HR.
Nah, dari perintah terakhir HR di sini, nanti ketika kita space, itu akan muncul kelanjutannya. HR itu apa? Oh, mau dipanggil kelasnya, ya tinggal pilih kelas, double klik bisa ya. Kemudian GR sub. Nah, double klik, klik, klik. Ya, ini HR lagi nih. Nah, ini langsung diklik di sini nggak apa-apa ya. Pasti. Double klik kelas. Double klik GR info, GR sub. Nah, ya. Oh, ini ada HR lagi nih. Tinggal diklik di belakang R ya. Nah, jadi biar muncul nih perintahnya. Dah. Ada lagi nggak? Oh, ini ada, masih ada nih satu nih. Ya, klik di belakang R, kemudian di spasi, double klik kelas, double klik GR sub. Dah. Desain jadi ya. Itu ya. Nah, ini di dalam penentuannya ya. Loh, kok malah tebal kalau warnanya nggak samar-samar. Nah, double klik aja GR sub ya. GR sub double klik, border, warnanya dibuat lebih terang lagi. Nah, ya. Apply, oke. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Kalau mau lebih kecil lagi, nah lebih kecil lagi di sini nanti kita pilih yang aneh aja, ya, type, ya. Kita coba yang type ya, type, kemudian di apply, oke. Oh, type malah seperti ini ya, tebal. Nah, ini bisa kita explore atau bisa Anda explore di dalam pengaturannya untuk melihat seperti apa sih format-formatnya ya. Nah, ini seperti ukuran satu nih, malah lebih tebal dari satu ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Border, kemudian kita pilih yang value, ganti satu. Boleh ya. Apply, oke. Dah. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita simpan. Ya, disimpan. Nah, di sini Anda lihat ada untitled 1 bintang dan ada style CSS bintang. Nah, ini kalau pengen melihat stylenya ya. Jadi source code ini adalah source code dari untitled 1. Ya, source code dari untitled 1. Kalau pengen melihat code dari stylenya, ini tinggal kita klik di filenya sini. Nah, ini nanti akan ada. Nah, ini secara udah otomatis ya, rapi. Rapi, yang kelas ya ada titiknya, yang tag tidak ada ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, ada bintangnya, itu menandakan bahwa kedua dokumen tersebut telah dilakukan perubahan. Ya. Jadi perubahan di sini formatnya berubah ya. Ada perubahan format tampilan ataupun ada perubahan konten ya. Semula culture di sini tambahi titik misalkan. Nah, ini ada perubahan satu titik aja harus disimpan lagi ya. Nah, tandanya ini ada bintangnya, ini berarti ada perubahan tapi belum disimpan. Nah, ini kita simpan. File, save all ya, save all ya. Semua. Nah, kalau sudah nanti kita akan diminta untuk memberi nama dokumen HTML-nya ya, karena HTML-nya ini belum diberi nama tadinya. Nah, ini kita diminta untuk memberi nama ya. Saya beri nama apa ya? HTML, nggak salah. Web Bali ini aja ya. Nah, misalkan. Kalau sudah di save, di sini bintangnya udah hilang semua ya. Berarti kalau nggak ada bintangnya ini sudah tersimpan perubahannya. Ya, atau filenya tidak ada perubahan. Kalau sudah, untuk melihat nanti kita tinggal klik ini. Preview or debug in browser ya. Gambar bola dunia ini ya. Nah, ini untuk membuka dokumennya di dalam Chrome atau Internet Explorer ya, pilih salah satu. Internet Explorer dulu boleh, Chrome dulu boleh, silahkan ya. Chrome aja langsung, double klik aja ya. Maka nanti setelah kita buka Chrome-nya secara otomatis tampilannya seperti ini. Ya, nah ini tampilannya di dalam Chrome seperti ini. Chrome-nya. Nah,
Sudah sama plug seperti yang kita atur ya. Ini sudah samar-samar ya untuk batas tag. Nah, ya. Sudah jadi nih. Ya. Udah jadi selesai. Kembali ke Dreamweaver ya. Terus bagaimana kalau misalkan saja kita pengen menambahkan style untuk naskah yang kedua ya. Saya buka dokumen baru. Nah, ini membuka dokumen barunya gini. Dari menu file, new ya. Kemudian pilih HTML. Oke, create ya. Kalau CSS ya CSS create ya. Ini. Oke, kalau sudah saya buka dokumen yang baru yaitu culture ya. Ctrl A, Ctrl C, kemudian saya paste di Dreamweaver, Ctrl V. Nah, dah. Di sini saya kasih judul Religion and Culture. Pakai tanda dan aja lah biar nggak kelihatan textbook banget ya. Nah, dah di sini saya berikan HR, insert, tag, HR, insert, oke, ya, plus, ya. Nah ini udah ada HR. Nah kalau terlalu tinggi gini gimana? Diklik di tengah-tengah yang kosong ya, kemudian di backspace jangan di delete. Kalau di delete nanti HR-nya yang kehapus ya. Jadi di backspace. Nah backspace itu sudah langsung otomatis naik ya. Nah di sini sama nih, ada konten, ada sub, ada judul naskah ya, seperti yang ada di sini. Nah, kalau kita pengen menentukan penggunaan, ini saya simpan dulu aja ya, file save as, save, kemudian saya kasih nama web Bali trip 02. Ya. Nah, di sini kalau misalkan saja saya pengen mengimplementasikan style yang sudah dibuat tadi ya dalam dokumen web Bali untuk digunakan di dalam dokumen web Bali 02, maka di sini nanti yang pertama di dalam style CSS stylenya ini kita tinggal klik attach style sheets ya. Nah ini attach style sheets. Kemudian kalau sudah tinggal kita pilih browse. Terus cari nama stylenya ya. Kalau sudah di oke. Oke. Sebagai link ya. Sebagai link. Oke. Nanti secara otomatis kodenya akan muncul. Ya, jadi karena sering menggunakan Dreamweaver sehingga bagian-bagian perintahnya ini kadang lupa-lupa atau kebalik-kebalik ya. Nah ini kalau pakai kode ya, karena di Dreamweaver kan gampang banget ini, nggak perlu mikir ya istilahnya. Yang penting tahu posisi perintahnya aja udah cukup ya. Gitu. Nah ini nanti stylenya sudah ada semua nih, ada title naskah dan lain-lain ya. Nah terus cara mengaturnya gimana? Sama seperti tadi, tinggal di blok, kemudian dipilih targeted rule, ini kita pilih yang title naskah ya. Ini di blok, kemudian kita panggil di kode dengan menggunakan kelas ya. Nah, gampang lah ya. Dengan Dreamweaver jadi gampang banget ya. Religion and culture sudah langsung formatnya ya. Ini di blok, kemudian oh ini semua ya sampai sini berarti. Kemudian pilih mau konten ya. Nah, kemudian ini subjudul. Ini konten lagi ya. Kemudian ini subjudul lagi. Kemudian ini konten ya. Subjudul.
konten. Loh, keliru. Salah klik ya, ya salah klik. Judul, kemudian ini konten. Ya. Dah, jadi, ya. Loh, kalau di blok satu-satu gitu berarti sama saja dengan ketika kita atur sendiri secara manual, ya beda. Pada saat awalnya memang sama, ya, tapi pada pengaturan berikutnya yang berbeda. Jadi misalkan gini, saya tutup Dreamweaver, ya ini ya naskahnya saya tutup. Kemudian saya buka CSS-nya. Ini ya style Bali ya. Klik kanan, open with Adobe Dreamweaver. Ya, Adobe Dreamweaver, dah terbuka ya. Ini di sini juga sudah ada otomatis ya. Kalau sudah saya ubah konsepnya, jadi yang semula judul warnanya merah, backgroundnya itu warna pink, saya ganti biru. Title yang semula biru saya ganti oranye. Konten yang semula biru saya ganti hitam. Ya, kan berubah semua itu. Nah, di sini tinggal kita ubah aja di stylenya nih ya. Langsung di sini. Title naskah double klik, warnanya merah jadi biru. Ya. Kemudian backgroundnya biru muda. Misalkan ya, ini disesuaikan aja dengan warnanya biar gampang. Ya. Kemudian diganti rata kiri, berarti blok. Dari center menjadi left. Ya. Oke. Double klik lagi pada subjudul. Subjudulnya jadi oranye warnanya ya. Nah, misalkan oranye. Atau coklat aja lah ya. Kemudian oke, apply ya. Kontennya jadi hitam warnanya ya. Oh iya, hurufnya diubah semua. Hurufnya ganti ke Times New Roman. Biar kelihatan bedanya ya. Oke. Nah, sekarang ini kita ganti nih. Title naskah juga Times New Roman. Enggak, Arial aja tetap. Cuma subjudulnya yang Times New Roman ya. Jadi kalau Anda membuat sesuatu ya, baik itu untuk website ataupun untuk presentasi ataupun apa, itu kalau bisa hurufnya jangan banyak-banyak, tipe hurufnya. Ya maksimal 3 atau 4 lah, 4 jenis huruf ya. Jadi misalkan untuk judul nanti pakai Arial, untuk subnya pakai Tahoma, untuk kontennya pakai Times New Roman. Nah itu boleh ya, tiga beda 3 bentuk huruf itu bisa ya. Tapi kalau lebih dari 3 itu sebenarnya sudah masuk kategori orang yang bingung ya. Orang yang bingung. Ya oke, lanjut nah, itu udah bagian tersendiri ya dalam desain itu sebenarnya. Nah, sekarang ini detail info sama ya. Detail info kita ganti Times New Roman, warnanya tetap merah ya. Bentuk hurufnya aja yang berubah. Apply, oke. Dah. Simpan ya, karena ada perubahan ini disimpan. Untuk stylenya kalau sudah di close ya. Jadi saya nggak ngedit di dokumen HTML-nya tadi ya. Web Bali dan web Bali 2 ini nggak saya edit cuma di stylenya. Kalau sudah sekarang saya buka nih web Bali sama web Bali 02. Double klik, maka sudah berubah semua nih. Ya. Biru, backgroundnya biru muda, ini jadi coklat, ini jadi hitam ya. Hurufnya jadi Times New Roman. Ya. Otomatis. Yang Bali 02 berubah juga. Ya. Nah, di sini kelebihan dari style. Ketika kita memberikan 10 dokumen dengan format tampilan yang sama, kita ubah salah satunya, kita ubah stylenya, maka secara otomatis 10 dokumen yang punya format sama ini akan berubah otomatis. Jadi kita tidak perlu mengubahnya satu per satu. Ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur di dalam penggunaan stylenya, ya. Nah, ini kalau kita pengen mengatur pembuatan style sheet ketika kita
menggunakan Dreamweaver ya sebagai software bantu untuk proses pembuatan website. Itu ya, saya kira pembahasan dari penggunaan FileSync. Ya, nanti untuk yang lain sambil jalan kita bahas untuk style-style yang lainnya ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita ya, atas kehadiran Anda, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Kemudian saya ingatkan lagi jangan lupa presensi ya, biar nggak sia-sia udah berangkat, udah ikut kuliah tapi kok nggak dihitung hadir ya. Nah, itu bisa Anda lakukan presensi di Siakat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat baik untuk Anda sendiri ataupun untuk orang lainnya ya. Saya akhiri dulu, selamat malam, selamat beraktivitas ya, tetap sehat, tetap semangat agar tetap terus bisa berkarya. Saya Andi Prakasa undur diri. Mohon maaf lagi ya, dan terima kasih.